Islam untuk mengadakan buka bersama yang insya Allah akan kita jaga juga silaturahim ini dari waktu ke waktu. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu 3. Malaikat, iblis, jin. Itu pertama kali itu. Manusia belum nongol manusia. Iya. Manusia belum, Adam belum. 3 ciptakan. Malaikat dari cahaya. Iblis dari api. Jin dari api. Kalau ibu bapak menyatakan iblis dari api, jin dari api. Sama dong. Emang sama, cuma bedanya apa? Kalau jin yes, alhamdulillah. Melatonin. Nah, saya mau satu fokus di hormon dopamin. Ya, kenapa hormon dopamin? Karena hormon dopamin ini pencuri waktu yang tadi dibilang oleh Ustadz Abi Maki. Karena membuat kalian tidak akan pernah tersesat. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah kok surah iyo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabat alumni SMA 7084 yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore ini pada hari ke-20 Ramadan kita bisa berkumpul di rumah rekan Arwilata yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu dan akan melimpahkan kita nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah penting juga adalah nikmat kesempatan. Jadi atas karena nikmat-nikmat tersebutnya lah Allah berikan kesempatan kita berkumpul dalam acara bukber SMA 70 Angkatan 84. Semoga niat kita dari rumah untuk hadir di acara yang tentu saja dibarengi dengan silaturahmi ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di Allah bisa kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat-sahabat 784, alhamdulillah sore ini kita kembali berkumpul untuk acara bukber. Insya Allah telah hadir di sebelah saya ini Ustadz Abi Maki yang akan menyampaikan materi menuju menjelang berbuka dengan tema yang terjaga akan dimuliakan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan kajian dari Ustadz Abi Maki, yang mana nanti kalau Ustadz Abi Maki juga sampai setengah 6-an harus ke tempat lain lagi, nanti akan dilanjutkan pengantar berbukanya oleh rekan kita Tri Ariesta. Apa yang akan disampaikan kita tunggu saja. Sebelum kita masuk ke tausiah dari Ustadz Abi Maki, kami persilakan rekan Arwita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati, kita banggakan, kita terima kasih. Rekan-rekan, sahabat-sahabat SMA 78, sahabat sayangi yang luar biasa terus bikin Miftahul Jannah istiqomah dari bulan ke bulan kehadiran teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan buka bersama yang insya Allah akan kita jaga juga silaturahim ini dari waktu ke waktu. Yang mendaftar sebetulnya ada 92 saya lihat yang terakhir. Alhamdulillah. Tapi memang traffic di hari-hari ini memang luar biasa, luar biasa. Jadi kadang-kadang unpredictable juga. Kadang-kadang kita mikir kenapa lagi mau puasa-puasa begini ada perbaikan dalam banyak benar gitu ya. Apa nggak bisa didahulukan atau dimundurkan dulu supaya nggak macet? Tapi begitulah keadaannya. Jadi kita doakan teman-teman yang lain dimudahkan perjalanan mereka untuk supaya kita bisa hadir semua berbuka bersama. Ustaz, ini 784, alhamdulillah kita banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Ada olahraga juga, ada kajian juga, ada bakti sosial, sampai teman-teman harusnya teman-teman batas nih yang bisa cerita sedikit bagaimana kita ada membangun masjid, Masya Allah. ya, ada air, ya ambulans, air dan sebagainya ya, air dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan. Amin. Usia panjang yang penuh barokah dan kita bisa terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan saya rasa sekian sambutan dari saya dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada rekan Arulita. Baiklah, untuk tidak berpanjang-panjang kata, mungkin saya akan silakan kepada Ustaz Abdi Masih. Tapi sebelumnya apa perlu digeser-geser ini nanti? Ucap lama maju. Mau nyindir. Sama nikmatnya. Karena mungkin masih banyak yang akan datang ya, jadi biar ada. Baik, pada saat Abimah kita pada Mas Kurang. Iya, ada ini. Izin. Oh, mohon maaf, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan
majelis kita, silaturahim kita, kumpulnya kita pada sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ayahanda bunda yang masya Allah tabarakallah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan. Jadi hakikatnya yang menginginkan kita masuk bulan Ramadan itu adalah Allah. Maka dalam Al-Quran pun ketika Allah perintahkan ibadah saum, lalu kita tanya, siapa yang harus saum itu ya Allah? Allah jawab, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Berarti kalau Allah katakan siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah berpuasa, pertanyaannya memang ada yang tidak menyaksikan. Jawabannya banyak. Siapa yang tidak menyaksikan? Mereka yang sudah wafat. Mereka yang sudah wafat tidak menyaksikan Ramadan. Maka kita ini diundang oleh Allah untuk masuk ke pestanya amal. Karena pada waktu bulan Ramadan ini amalan dilipat gandakan. Masya Allah, keindahan, maghfiratud dzunub juga dilipat gandakan. Maka andai kita berpikir dengan mengatakan hati kita yang jernih, Allah berikan kesempatan kepada kita diundang untuk masuk di bulan Ramadan. Ini adalah undangan yang paling luar biasa. Allah hadiahkan kepada kita undangan untuk tiba di bulan Ramadan. Namun, ya itulah kita manusia. Iya, Masya Allah. Tiba-tiba selesai ya 20 hari gitu. Tiba-tiba tuntas ya 20 hari. Coba renungkan bunda, dulu kayaknya ya. Waktu kita zaman SD atau SMP, kayaknya Ramadan tuh lama 1 bulan itu. Iya, tiba-tiba sekarang udah selesai 20 hari. Waktu itu begitu cepat sekali. Renungan, andai ibu bapak, ayahanda bunda merasakan itu, ternyata Rasulullah sudah jawab 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata-katanya gini. Idza iqtarabaz zaman fa'lam anna sa'ata laqad iqtarabat. Apabila waktu sudah mulai terhimpit ataupun waktu sudah mulai terasa dekat, waktu sudah mulai terasa cepat, ya, ketahuilah itu bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Iya. Waktu begitu cepat, waktu begitu dekat. Pertanyaannya, tapi Abi Maki dari dulu 1 hari 24 jam, emang iya? Iya, dari dulu juga sehari itu 24 jam, tapi kenapa kayak ada yang dicuri gitu. Jadi kalau tadi ini misalnya bambu itu segini panjangnya, tapi kok jadi segini? Iya, ternyata ada yang mencuri. Pertanyaannya, siapa pencurinya? Pencurinya itu adalah punten, hawa nafsu kita. Apa yang dicuri? Yang dicurinya para ulama menyatakan barokahnya. Jadi, waktu itu hilang berkahnya, maka terasa cepat. Yang hilang itu, yang dicuri itu bukan waktunya, tapi barokahnya. Sehingga waktu itu terasa sempit, terasa cepat karena dicuri berkahnya. Siapa pencurinya? Yang mencurinya adalah hawa nafsu kita. Melalui apa? Jujur ayahanda bunda punten, ya. Kalau dikatakan siapa pencuri keberkahan itu, melalui apa? Kalau pencurinya ya hawa nafsu. Tapi melalui apa pencurinya? Ternyata semua para ulama sekarang baru melihat pencurinya itu adalah selalu berada di tangan saya, di tangan ibu, di tangan bapak. Apa coba? Handphone. Iya. Kalau baca Quran 50 menit saja, 1 jam saja itu muapnya udah berapa kali. Baca Quran nguap lagi. Tapi kalau sudah handphone anteng, scroll. Iya, maka punten, saya tidak mengatakan handphone itu buruk. Tidak, berapa banyak orang bisa menjadi ahli surga karena handphone. Karena apa? Karena digunakan dengan jalan yang baik. Seperti ini, live. Iya, rekam. Dengan YouTube-nya. Pakai apa? Handphone. Baik. Ibu ketika menyebarkan undangan di sini, jamnya, tempatnya pakai apa?
Pakai handphone. Sekarang ada handphone yang aplikasi Qur'annya di dalamnya ada. Baca Quran pakai handphone. Masya Allah. Orang menggunakan handphone itu bisa menjadikan positif. Mencari ilmu dengan handphone, mencari sesuatu yang baik dengan handphone. Tapi jujur, punten, kadang-kadang kita pun bisa melihat sesuatu yang mana punten mencuri keberkahan. Iya. Jadi kalau saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, padahal yang namanya Ramadan ini, Masya Allah. Ramadan ini, sekali lagi ya, Ramadan ini khasnya ada. Karena kalau saya sebutkan satu nama atau satu tempat, pasti akan identik dengan khasnya. Nggak bisa dilupakan. Contoh misalnya ya, saya akan sebutkan satu nama, lalu ibu bapak akan langsung jawab dengan khasnya. Makkah, apa yang kebayang? Ka'bah, itu khasnya. Nggak bisa kemana-mana itu. Dan benar. Palembang. Ah itu dia. Udah khasnya itu. Nggak bisa kemana-mana itu. Iya. Lalu saya sebut Jakarta. Monas. Iya. Kalau Indonesia. Ada bayangannya. Apa kira-kira orang Indonesia yang kebayang di antara ibu bapak apa? Ada yang menggambarkan. Ada yang menggambarkan Garudanya. Menggambarkan benderanya. Ada menggambarkan presidennya, menggambarkan apa, pokoknya begitu. Ternyata kalau saya sebutkan punten, mudah-mudahan sepakat. Kalau saya sebutkan Ramadan, yang kebayang apa bunda? Puasa. Apalagi? Sahur. Apalagi? Taraweh. Apalagi? Kolak. Oke. Ya. Kolak bukber gitu kan. Subhanallah. Iya bunda, jadi ayahanda ketika dikatakan Ramadan tuh banyak. Tapi bolehlah. Khas yang paling diinginkan oleh Allah. Itu yang Allah ingin katakan. Jadi kalau bertanya kepada kita, apa khasnya Ramadan? Saum, ya iyalah. Taraweh, iya. Iya, nggak salah semuanya. Tapi kalau kita tanya sama Allah, ya Allah, khasnya Ramadan itu apa? Apa khasnya Ramadan? Punten, khasnya Ramadan ya ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Tapi Al-Quran menyebut kata-kata Ramadan itu cuma satu kali. Pak, Ramadan yang ada dalam Quran itu hanya satu kali. Ada dalam suratul Baqarah. Ketika Allah menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran, ya, yang hanya satu kali itu, Allah ikat, Allah sandingkan Ramadan dengan khasnya Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu dia. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Punten. Jadi Allah tidak menyebutkan bulan Ramadan saja. Punten, saya buka sedikit. Ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang beriman, aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa seperti umat yang terdahulu telah menjalankan puasa. Hari berpuasa itu terbatas waktunya, ya. Dan siapapun yang menyaksikannya maka hendaklah berpuasa. Tiba-tiba belum ditentukan tuh kapan waktunya itu. Akhirnya kita tanya, kapan ya Allah puasanya? Bisa saja Allah katakan syahrul Ramadan, selesai bulan Ramadan. Tapi Allah ketika menjawab kapan puasanya, bulan Ramadan yang di situ diturunkannya Al-Quran. Yang ditanya itu apa yang terjadi di bulan Ramadan ataupun kapan kita puasa. Yang ditanya kapan puasanya. Allah jawab bulan Ramadan yang di situ turunnya Quran. Seakan-akan Ramadan sempurna dengan baca Quran. Subhanallah. Coba bayangkan Ramadan, Masya Allah. Maka dengan tema yang terjaga itu yang akan dimuliakan. Ini indah sekali. Yang terjaga yang akan dimuliakan, benar. Quran dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena dimuliakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, maka Allah pun yang menjaganya. Karena sesuatu yang dijaga itu adalah sesuatu yang dimuliakan.
Punten. Ayahanda bunda punya sesuatu di rumah. Apa saja. Insya Allah dijaga. Kenapa? Kita suka, kita muliakan. Nanti kita akan bahas sebentar lagi apa saja yang harus kita jaga agar kita bisa menjadi mulia. Sebelumnya saya mampir dulu ke tadi yang sedang dibahas. Jadi khasnya Ramadan apa ayahanda bunda? Quran. Ini Allah melalui Rasulullah. Bagaimana caranya agar manusia bisa membaca Quran, agar tertarik dengan Quran. Maka dikasihlah secara kekhususan tentang Quran. Contoh, siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan berapa kebaikan, Bunda? Satu huruf berapa kebaikan? 10. Iya. Jadi kalau ibu bapak membaca Quran, Alif Lam Mim, itu bukan satu huruf. Tapi itu berapa? 3. Alif Lam Mim. Berarti 30 kebaikan didapatkan. Pak, kalau misalnya ibu bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Berarti 190 kebaikan. Al-Fatihah itu 139 huruf. Berarti 1390 kebaikan. Bisa dibayangkan ayahanda bunda. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau satu juz, waduh itu berapa itu? Tapi punten, di antara kita banyak yang tidak tertarik dengan kata-kata 10 kebaikan satu huruf. Coba kalau kita ganti. Punten ya, misalnya diganti. Siapa yang baca Quran satu huruf 10.000 rupiah. Kira-kira ibu bapak mau baca Quran nggak kira-kira? Maulah. Satu huruf 10 tiap menit benar. Bahkan ini layaknya membawa Quran seperti layaknya bawa handphone. Baca Quran, baca Quran. Kalau Al-Fatihah 139 huruf. Berarti ada 1.390.000 rupiah sekali Al-Fatihah. Mungkin ibu bapak lagi di jalan, lagi di mana, Al-Fatihah aja. Kenapa? Lumayan itu. Lumayan. Tapi punten, iya. Kenapa kita ini kalau dibuka dengan rupiah atau dengan uang, melek. Tapi dengan kebaikan, cuma kebaikan, padahal kebaikan itu di atas segala-galanya. Oh, yang penting uang. Berapa banyak punya uang tapi tidak membawa kebaikan. Ada yang begitu? Banyak. Iya, yang penting kebaikan. Intinya, apabila ayahanda, bunda, ibu, bapak punya rumah, lalu rumah itu ingin membawa kebaikan, baca Quran. Masya Allah. Kalau kita punya keluarga, lalu keluarga kita ingin membawa kebaikan, baca Quran. Anak-anak kita ingin selalu disirami dengan kebaikan, baca Quran. Punya harta, punya jabatan, ingin membawa kebaikan, baca Quran. Ketika kita baca Quran, Allah akan jaga orang yang memuliakan Quran seperti Allah menjaga Al-Quran. Itu. Iya. Ingin mulia seseorang, punten, mulianya seseorang, itu bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, dengan Quran. Allah akan jaga. Allah akan jaga seseorang seperti halnya dia menjaga Quran. Kenapa? Karena dia sedang menjaga Al-Quran. Mulianya seseorang dengan Al-Quranul Karim. Itu gambaran yang disampaikan. Kenapa? Maka Ramadan ini tempat di mana bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Satu itu. Iya. Jadi kalau mengatakan apa khasnya Ramadan? Khasnya Ramadan apa? Al-Quran. Iya. Apa yang disampaikan Rasulullah, orang baca Quran, satu huruf 10 kebaikan. Semua akan baik-baik saja ketika kita berhubungan dengan Quran, baik-baik saja. Semua akan jadi masalah ketika kita tidak berhubungan dengan Al-Quran. Tapi ya bimaki nggak ada masalah. Tidak ada masalah di dunia, di akhirat bisa jadi masalah itu. Kenapa? Karena Quran itu nomor 2. Memberikan syafaat kepada kita. Bunda, ayahanda, punten, syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Syafaat itu. Syafaat itu pertolongan. Quran itu akan berbicara kepada Allah. Ya Allah,
Dia sering membacaku, menjagaku selama ketika dia di dunia, sering membacaku, rutin mempelajariku, maka punten, apa kata Quran? Seperti apa dia telah menjagaku saat di dunia, maka aku akan menjaganya dari yang namanya punten, api neraka. Ini indahnya Quran. Baca Quran itu. Baca Quran. Dan punten, saya sampaikan. Iya, tidak ada yang pertama kali membuat Rasulullah kecewa nanti di akhirat. Tidak ada yang membuat Rasulullah kecewa nanti di akhirat. Kecuali karena Quran yang pertama kalinya. Jadi gini, hafal ayat ini. Ketika Al-Quran menyatakan, Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Rasulullah telaga kautsar. Telaga Kautsar itu bunda, itu hadiah dari Allah untuk Rasulullah. Telaga Kautsar. Sampai siapapun yang meminum di telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nggak pernah haus selama-lamanya. Terus bagaimana dong? Iya, nggak pernah haus. Jadi kalau sudah minum telaga Kautsar tidak ada haus selama-lamanya. Tapi ketika nanti di sorga kalau nggak haus bagaimana? Minum itu hanya minum menikmati saja. Nggak ada hausnya. Kalau haus kan kadang-kadang nggak enak di sini. Tapi nggak haus. Nah, Rasulullah ketika Allah katakan, ya Rasulullah, engkau akan diberikan hadiah telaga Kautsar. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku tidak mau mendapatkan telaga Kautsar kalau hanya untukku saja. Saya ingin telaga Kautsar juga untuk umatku. Terus ditanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Punten, apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku janji atau bikin perjanjian berkumpul bersama umatku di telaga Kautsar sebelum aku masuk surga. Jadi aku ingin masuk surga bareng-bareng bersama umatku. Jadi itulah indahnya. Jadi Rasulullah itu tidak mau masuk surga sendiri, tapi ingin masuknya apa? Rame-rame, bersama-sama. Bahkan ada dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu artinya apa? Rame-rame, rombongan. Iya, Masya Allah. Dan Rasulullah bareng. Lalu Allah katakan, baik ya Rasulullah, nanti engkau akan masuk surga bersama umatmu dan meeting pointnya, janjiannya di mana? Telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Intinya bunda, saya sampaikan di majelis yang sangat indah ini. Rasulullah bilang, aku tunggu kalian di telaga Kautsar. Itu kata Rasulullah. Yang belum sampai pesan ini, saya sampaikan melalui surat Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar. Jadi siapa bilang kalau ibu bapak tidak ditunggu oleh Rasulullah? Ditunggu. Di mana? Di telaga Kautsar. Rasul itu rindu sama kita. Rasulullah, aku tunggu di telaga Kautsar ya. Aku tunggu di sana. Tiba-tiba ayahanda bunda apa yang terjadi? Begitu kita tiba ke telaga Kautsar. Punten, ternyata tidak banyak jumlahnya. Sampai Rasulullah kecewa. Jibril, bukankah umatku paling banyak? Iya, tapi kenapa yang kumpul di telaga Kautsar hanya seperti ini? Apa kata-kata Jibril? Ya Rasulullah, memang ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah agar engkau berkumpul bersama umatmu di telaga Kautsar. Dan aku tahu itu. Tapi yang datang tidak sebanyak jumlah umat Nabi Muhammad yang ada. Engkau, lihat kata Jibril, la tadri madza hadatsa ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi kepada umatmu setelah engkau wafat. Jadi setelah engkau wafat, engkau tidak tahu apa yang terjadi kepada umatmu. Rasulullah tanya, memang umatku kenapa? Jawaban dari Jibril, ummatuka hajirun anil Quran. Umatmu banyak yang meninggalkan Quran. Itu kata Jibril. Lemes Rasulullah, tidak kuat berdiri. Hanya berdiri di atas lututnya sambil meneteskan air mata, kekecewaan meluap dan keluar dari lisan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu kata-katanya.
Wa qala Rasul, dan Rasulullah berkata pada waktu itu, ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, gak nyangka ternyata umatku banyak yang meninggalkan Quran. Padahal Rasulullah pede waktu mau wafatnya, dengan gagahnya, dengan percaya dirinya, Rasulullah katakan, tenang umatku, aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Apabila engkau memegangnya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Rasulullah tuh pede banget gitu, percaya. Kalau kita itu akan selalu berpegang kepada Quran, akan mempelajari Quran, akan membaca Quran. Itulah yang terjadi. Rasulullah sangat percaya diri. Tenang umatku, kalian tidak akan pernah tersesat. Selagi pegang 2 hal. Ini pegang ya, Al-Quran dan Sunnah ya. Sampai Rasulullah katakan, Faghuddu alaihima bin nawadin. Tidak pegang erat, tapi kata Rasulullah, gigitlah dengan geraham kalian Quran dan Sunnah ini. Kenapa? Saking harus dipegangnya. Ternyata, jujur, banyak di antara umat Nabi Muhammad yang sampai hari ini punten Quran dicampakkan. Bukan hanya ditinggalkan, bahkan banyak di antara umat Nabi Muhammad yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Malu ketemu Rasulullah nanti. Malu. Iya, waalaikumsalam. Malu ketemu Rasulullah. Dan kami setiap tahun haji. Jadi kami alhamdulillah dari tahun 97 sampai tahun kemarin 2025 tidak putus untuk melaksanakan ibadah haji. Entah berapa kali saya haji. Pas Covid saja tidak haji. Dan setiap haji saya minta ke travelnya untuk dibebaskan saya memberikan pelajaran kepada jamaah. Yang mana akhirnya saya sampaikan program kita ini adalah pesantren Haramain. Pesantren di 2 tanah haram. Dan kami cek bacaan Qur'annya. Karena penting. Sekarang i'tikaf di Masjid Nabawi. I'tikaf di Masjidil Haram. Mau apa i'tikafnya? Indahnya baca Qur'an kan? Indah untuk baca Qur'an. Tolong baca Qur'an. Yang kita sibuk saat ini. Coba cek baik-baik. Sibuk di mana-mana. Peringatan nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an. Begitu kan? Memperingati nuzulul Quran, turunnya Quran ke bumi, turunnya Quran ke bumi. Namun sangat disayangkan, belum pernah Quran turun ke hati. Itu yang ada. Nuzulul Quran, turun Quran ke bumi. Tolong sekarang jadikan Quran ini turun ke mana? Ke hati. Kalau sudah Quran turun ke hati, nyaman, tenang, tentram, bahagia. Ini gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kalau dikatakan sekali lagi yang membuat Rasulullah kecewa itu adalah kapan? Ketika tahu umatnya telah meninggalkan, mencampakkan Al-Quran. Maka kita niatkan sekarang, ya Allah, saya tidak mau menjadi orang yang mengecewakan Rasulullah. Saya tidak mau menjadi orang yang mengecewakan Rasulullah. Itu gambaran. Iya. Bagaimana caranya? Pelajari Quran. Ini adalah Ramadan yang khasnya adalah tadi apa? Al-Quran. Jadi yang dijaga itu yang akan dimuliakan. Benar. Yang dijaga oleh Allah siapa? Apa? Al-Quran. Maka itu dimuliakan. Kalau kita ingin mulia, ikut menjaga Al-Quran, maka dimuliakan oleh Allah. Pegang baik-baik. Sekarang, saya ingin sampaikan yang kedua. Poin yang kedua, apa yang harus kita jaga ya? Agar dimuliakan oleh Allah. Yang harus dijaga oleh kita agar dimuliakan oleh Allah adalah pertama hati. Hati kita tolong jaga. Hati kita tolong jaga. Karena dalam hadis Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada segumpal apa? Ya, segumpal daging. Apabila itu baik, baik semuanya. Apabila itu buruk, buruk semuanya. Apa segumpal daging itu? Jawabannya ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Qalbu, hati. Punten, ayahanda bunda. Qalbun, itu bahasa Arab kan ya. Nama aslinya itu bukan qalbun, itu sifat. Nama aslinya itu Fuad. Fuad. Ada di sini namanya Pak Fuad. Iya.
Fuad itu adalah nama asli daripada hati. Iya, nama asli. Seperti ini. Kalau dalam Al-Quran mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya yang namanya telinga dan mata dan hati, fuad itu nama aslinya. Iya, seperti halnya nama asli kita, punten, manusia dalam bahasa Arab apa? Insan. Insan itu sifatnya. Nama aslinya bukan insan, bashar. Bashar. Cuman sifatnya insan. Nanti kita bahas. Punten. Iya, gini. Saya sampaikan. Nama aslinya fuad. Nama aslinya fuad. Sifatnya qalbun. Apa artinya qalbun? Mudah berbolak-balik. Itu qalbun. Qalbun itu mudah berbolak-balik. Qalbun. Mudah berbolak-balik. Sifatnya. Hingga para ulama menyatakan, andai kita membawa bola, lalu bola itu dicat, yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Jadi cat cuma 2 warna. Atau anggaplah bola itu seperti bendera merah putih, merah dan putih gitu ya. Ini bola yang merah putih ini dilemparkan ke empang. Bisa nggak biar di atas selalu yang merah, di bawah yang bawahnya itu tetap putih? Bisa nggak kira-kira? Tidak. Ada angin dikit, geser. Ada angin putar. Dan, nah ini bola mudah bolak-balik, tertiup angin sedikit saja. Goyangan ikan saja bisa memutarkan bola itu. Maka kita akan, ini bola qalbun. Ini bola qalbun. Artinya ini bola mudah bolak-balik. Nah, betapa dahsyatnya hati kita. Coba, mudah bolak-balik. Mau kemana, berubah. Mau kemana, berubah. Mau itu berubah, berubah. Bahkan yang tadinya suka jadi tidak suka. Yang tadinya sedih jadi tidak sedih. Yang jadinya marah tidak marah. Yang tadinya benci malah jadi cinta. Kenapa? Qalbun. Mudah bolak-balik gitu. Iya. Maka disitulah ada doa yang diajarkan Rasulullah. Ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang bolak-balikan hati manusia. Tsabbit qalbi. Tetapkan hatiku. Dalam apa? Dalam agamamu. Maka kalau diungkapkan, qalbun itu sifat daripada fuad. Nah itu. Seperti nama aslinya cabai. Tapi sifatnya pedas. Nama aslinya tadi bashar. Sifatnya insan. Apa insan artinya? Pelupa. Pelupa insan itu. Iya. Maka Al-Quran mengatakan ketika Rasulullah, innama ana basyarum mitlukum. Rasulullah tidak bilang, innama ana insanun mislukum. Tidak. Tapi nama aslinya adalah bashar. Tahu kisahnya begini punten, agar tahu sedikit ya. Jadi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, usiaku berapa tahun di bumi ini? 1000 tahun. Oke, 1000 tahun. Begitu falamma lama sadhar Adam, ketika Adam diusap untuk keturunannya, maka keluarlah dari sulbinya itu keturunan-keturunan Adam keluar. Maka di situ ada satu cahaya. Ruh yang bercahaya. Ada bertanya, ya Allah itu ruhnya siapa? Itu ruhnya cucumu Daud. Berapa tahun usia Daud? Daud alaihissalam. Usia Daud itu 60 tahun. Oh, ya Allah, boleh nggak aku hadiahkan usiaku untuk cucuku ini? 40 tahun aku hadiahkan. Oke. Jadi kamu mau hadiahkan untuk Daud 40 tahun. Iya, jadi Daud pas 100 tahun. Berarti Adam sekarang jadi berapa? 960 tahun. Udah ke bumi itu turun. Lagi di bumi. Subhanallah. Datang malaikatul maut. Untuk apa? Mencabut nyawa. Malaikatul maut. Malaikatul maut datang. Adam, aku malaikatul maut. Diutus untuk mencabut nyawamu. Nyawa? Kan saya 1000 tahun. Enggak, kamu kan udah hadiahkan kepada Daud 40 tahun. Jadi di usia 960 tahun, kamu harus dicabut nyawanya. Enggak, kapan saya kasih? Lupa itu Adam. Kapan saya ngasih? Beneran kamu? Enggak, saya enggak ingat. Bilang sama Allah. Ya Allah, itu Adam katanya nggak ngaku. Baru Allah, ya ayyuhal insan. Hei makhluk pelupa. Nah, gitulah cerita yang paling pendeknya. Gitu ya. Maka dikatakan insan. Sekarang saya tanya, ibu bapak pernah lupa? Waduh, alhamdulillah sama dengan saya bunda. Tapi kalau saya tanya punten, lupa itu bencana apa nikmat kira-kira? Musibah apa nikmat? Lupa itu.
Nikmat. Benar. Kadang jadi nikmat, kadang jadi bencana. Musibah ketika kita lupa terhadap kewajiban. Itu musibah itu. Iya, nikmat ketika puasa lupa makan, itu nikmat itu. Iya. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan lupa itu terkadang musibah, terkadang rahmat Allah, nikmat Allah. Punten Bunda. Tapi kalau ditanya mengatakan benar, lebih besar kenikmatnya lupa itu. Iya. Jujur Bunda, punten ayahanda, saya cek baik-baik gitu ya. Kalau ibu bapak tidak Allah ciptakan lupa, capek. Capek Pak. Kalau nggak Allah ciptakan lupa itu. Capek. Subhanallah. Dan nggak karuan. Contoh-contoh, punten. Ibu bapak pernah sedih nggak karena ditinggal orang yang kita sayangi, yang kita cintai? Pernah sedih nggak? Pernah sedih kan? Sangat sedih. Sekarang masih sedih nggak? Enggak, karena lagi lupa. Pas ingat, sedih lagi. Bayangin kalau Allah nggak ciptakan lupa, sedih terus. Allah ciptakan lupa, bagian dari rahmat Allah, cinta Allah, sayang Allah, nikmat Allah itu lupa sebagian. Punten. Pernah nggak ibu bapak tertawa terbahak-bahak sampai tertawanya terpingkal-pingkal karena melihat atau mendengar sesuatu yang lucu sampai tertawa, menyaksikan yang lucu. Pernah tertawa? Sampai hari ini tertawa? Tidak. Kenapa? Lupa, tapi pas ingat tertawa lagi. Bayangin kalau Allah nggak ciptakan lupa, dari tadi mulai masuk ketawa aja. Nah, itulah dahsyatnya, indahnya yang namanya apa? Rahmat Allah. Jadi kalau ayahanda bunda rahmat Allah itu, nikmat itu, semua dihitung itu ini. Ternyata lupa itu bagian daripada apa? Nikmat. Iya. Nah ulangi lagi, kita kembali ke belakang. Sekarang yang namanya yang harus dijaga oleh kita adalah hati. Yang terjaga itu yang akan dimuliakan. Masya Allah, berarti kita ini harus menjaga hati agar dimuliakan oleh Allah. Dijaga dari apa ya? Penyakit hati, penting itu. Banyak yang harus dijaga. Tapi waktu yang singkat ini, pertama kali saya katakan karena berkaitan dengan Ramadan, kita buktikan dulu yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran, maka tolong jaga Quran. Itu pertama. Yang kedua, tolong jaga adalah apa tadi? Hati. Dalam bahasa Arab namanya apa tadi? Fuad. Lalu sifatnya apa? Qalbun. Karena apa? Mudah berbolak-balik. Masya Allah. Mudah maka tolong jaga. Apa yang harus dijaga dengan hati ini? Simpan baik-baik. Yang harus dijaga ini adalah punten, virus yang disebarkan oleh iblis. Virus yang disebarkan oleh setan. Apa coba? Punten. Virus yang pertama yang disebarkan oleh iblis ke dalam hati kita. Itu adalah yang namanya apa coba? Punten, hasad dan sombong. Dua ini bagaikan sayap burung yang tidak mungkin lepas. Artinya apa? Burung tidak akan bisa terbang tanpa dua sayap. Ketika ada sayap kanan, ada sayap kiri. Punya sayap kiri, punya sayap kanan. Maknanya adalah, punten, setiap orang sombong mesti hasad. Setiap orang suka hasad mesti sombong. Itu sejoli yang tidak bisa dipisahkan itu. Pasangan itu. Dan punten, yang pertama kali sombong dan hasad itu siapa? Iblis. Adam itu manusia tidak punya sifat itu. Aslinya Pak, aslinya ayahanda, bunda, Adam manusia yang Allah ciptakan tidak punya sifat itu. Yang punya sifat sombong dan yang punya sifat hasad itu siapa? Iblis. Iya. Lalu punten dengan mengatakan, oh iya, iblis ini punya sifat hasad. Iblis itu punya sifat sombong. Kapan? Punten. Jawabannya saya akan dari awal. Saya sampaikan agar lebih nikmat. Ya. Untuk mempelajarinya. Pelan-pelan tapi kita dapat. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu 3. Malaikat, iblis, jin. Itu pertama kali itu. Manusia belum nongol manusia. Iya. Manusia belum. Adam belum. 3 ciptakan. Malaikat dari cahaya. Iblis dari api. Jin dari api. Kalau ibu bapak menyatakan, iblis dari api, jin dari api. Sama dong. Emang sama, cuma beda. Bedanya apa? Kalau jin diciptakan dari api yang paling panas. Yang warna apa itu?
Kalau ibu nyalain kompor gas, bapak nyopor kompor gas, iya, iya. Yang panasnya yang mana? Biru. Iya. Yang paling panas lagi hitam, betul. Makanya kita tidak akan pernah melihat api hitam, naudzubillah gitu ya, di dunia. Yang bisa melihat api hitam itu hanya di neraka. Karena apa? Karena api yang paling panas itu warnanya hitam. Sauda. Itu dalam Al-Quran, dalam hadis. Makanya punten ya, saya melihat orang-orang yang bikin film, itu ternyata dia pakai yang namanya ilmu, bukan asal bikin film aja. Bahkan film-film Jepang itu, ketika mau bikin film, padahal itu filmnya film kartun, tapi dia ngeriset apa. Dan ketika ada film, saya nggak pernah nonton film apa, cuma kita mempersamai anak-anak ketika nonton. Agar kita mendampingi anak itu. Ya. Jadi anak saya waktu itu masih SD, ini sekarang sudah 3 SMA. Ya. Ini anak saya nomor 3. Ya. Subhanallah, itu lagi nonton film Naruto, gitu kan. Naruto, saya liatin aja. Saya dengerin apa yang diucapkan. Saya tanya, ini apa? Ini siapa? Ini apa? Ini jagonya apa? Biar ngobrol. Ya. Tiba-tiba begitu ngeluarin. Anak saya bilang, ini lebih keren lagi nih. Apinya paling panas. Lihat, nanti apinya hitam. Duh. Kok kamu tahu api yang paling panas? Iya kan filmnya. Berarti film kartun aja. Si pembuatnya itu, dia apa? Lihat dulu. Api yang paling panas itu ternyata hitam. Tapi itu hanya dilihat oleh ahli neraka saja. Iya. Di sorga mustahil ada. Lalu punten di dunia nggak ada. Karena api hitam itu adalah api yang paling panas. Sehingga tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Itu paling panas. Bentar ya. Nah sekarang. Apakah jin itu terbuat dari api yang hitam? Wallahu a'lam. Tapi Al-Quran mengatakan. Mimmari jim minar. Kalau yang namanya jin itu diciptakan dari api yang paling panas. Tapi kita ambillah ke dunia. Kalau di dunia yang paling panas itu biru. Iya kan? Pernah coba Bu? Pak? Jangan ya. Mau dibuktiin. Tapi punten. Kalau jin tercipta dari api yang paling panas. Imma biru ataupun hitam. Tapi kalau yang namanya iblis diciptakan dari api yang merah. Yang merahnya itu. Yang merahnya. Iya. Itu yang merah. Makanya kalau ada orang lagi emosi, lagi marah, itu seperti ya begitu. Blak, blak, blak. Seperti apa namanya? Kalau yang biru kan anteng. Gitu kan. Tapi yang merahnya, blang, 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 kesana kemari. Api unggun yang kesana kemari itu warna apa? Merah. Itu yang gambarannya. Iya, maka punten saya sampaikan. 3 makhluk yang diciptakan ini. Lalu Allah berikan tugas. Kepada siapa? Kepada jin. Tugasnya apa? Jin. Aku berikan tugas kepadamu. Kamu jaga bumi, urusi bumi, atur bumi, rapikan bumi, isi bumi oleh kalian. Maka jin hidup di bumi. Jin ini hidup di bumi, Pak. Hidup di bumi. Ini kisah ada dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, bahkan dalam tarikh, namanya tarikh Islam juga ada. Setelah itu apa? Hiduplah di mana? Di bumi. Ternyata ibu bapak, jin ini tidak pantas untuk mengatur bumi. 1000 tahun di bumi, apa yang dilakukan oleh jin ini? Ribut, berantem, saling fitnah, saling bunuh, saling hasad, saling iri, yusfikud dima, berantem, perang. Maka Allah katakan, ini bukan yang aku inginkan. Iya. Malaikat sampaikan ke jin, kalau sesungguhnya aku akan mengusirnya. Turunlah jin. Hei, turunlah malaikat. Utusan Allah. Jin, kamu kayaknya akan diusir dari bumi. Kenapa? Karena nggak becus ngurusin bumi, malah berantakan. Lalu jin mengatakan, ya Allah, benarkah apa yang kau katakan? Iya. Ya Allah, begini saja. Biarkan aku tetap tinggal di bumi. Karena aku sudah betah tinggal di sini. Namun nggak apa-apa, aku tidak lagi yang mengatur bumi, nggak apa-apa. Jadi istilahnya apa? Cuma hidup di bumi, tapi tidak ada bertanggung jawab untuk mengurus bumi. Itu gambarannya. Oke, kalau gitu tinggal kamu di bumi. Tapi ingat, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi tentang bumi ini. Udah. Maka disitulah Allah menyatakan, panggil malaikat, panggil iblis. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku ingin menciptakan makhluk di bumi ini sebagai pengganti daripada jin. Makanya punten ya, khalifah. Pernah mendengar kata-kata khalifah? Khalifah itu pengganti pemimpin yang pertama. Rasulullah pemimpin. Rasulullah wafat. Abu Bakar dikatakan apa? Khalifah tuh Abu Bakar. Pengganti daripada Rasulullah. Nah, kalau ketika Adam dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, ibu bapak harus tahu ketika mengatakan Al-Quran ayat menyatakan aku ingin jadikan khalifah di muka bumi ini. Ibu bapak bertanya, memang sebelumnya ada yang ngatur bumi ini? Sekarang ibu bapak sudah jawab, sudah tahu. Ada siapa? Jin. Nah, berarti sekarang Adam itu yang menggantikan siapa? Jin. Namun, itu yang namanya iblis dalam hatinya iri. Nah, itu tuh, iri. Iblis mengatakan, kok dia si Adam? Aku kan seniornya. Kenapa bukan aku yang ngurus bumi? Hasad. Yang pertama kali hasad itu siapa? Iblis. Kenapa bukan aku? Kenapa bukan saya? Saya kan senior. Saya kan lebih tahu. Ini baru diciptakan langsung mimpin di bumi. Siapa dia? Keluarlah kata-kata sombong. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu yang harus dijaga dalam hati. Kalau kita ada hasad, secara tidak langsung, itu suntikan virus warisan dari iblis. Kalau seandainya dalam hati kita selalu mengatakan, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, itu suntikan virus daripada iblis. Itu dua pasang yang tidak akan pernah berjauhan. Sombong dan iri. Jaga hati. Jika ingin dimuliakan oleh Allah, jaga. Agar kita tidak ada yang namanya sombong. Agar kita tidak ada yang namanya iri. Punten. Saya akan sampaikan. Iblis, iri dan sombong. Akhirnya diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam, tidak mau. Padahal yang memerintahkan siapa? Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Kata Allah, sujud, hormati Adam. Iblis nggak mau. Lalu Allah tanya, mana kantas sujud? Apa yang melarang kamu untuk tidak sujud? Jawabannya orang sombong, orang hasad. Jawabannya itu ngaco. Dia bilang apa? Aku harus sujud kepada Adam. Ya Allah, dia kan dari tanah, aku kan dari api. Api kan lebih hebat dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Kata siapa? Iblis. Padahal secara ilmu saja, yang namanya tanah lebih hebat daripada api. Lebih mulia daripada api. Udah nggak usah pakai ilmu-ilmu panjang-panjang. Saya tanya saja sama ibu bapak. Ada nggak keluarga yang pecah belah, ribut karena berebut tanah? Ada nggak? Kalau berebut api ada nggak? Udah cukup jawabannya segitu, Bunda. Iya. Jadi ada berebut api itu nggak ada. Tapi berebut tanah itu banyak. Iya. Apa emang tanah itu lebih mulia daripada api? Misalnya tiba-tiba ada yang Masya Allah diumumkan. Ya, ini masuk lokasi mana ini? Cilandak, Jakarta. Berarti kan? Jakarta Selatan. Kata gubernurnya, wahai anggota yang di Jakarta, kata gubernurnya. Besok ada pembagian tanah. Masya Allah. Masing-masing akan mendapatkan per orang 100 meter persegi. Akan dibagikan jam 8 pagi. Siapa yang datang lebih dulu, itu yang pertama kali mendatangkan. Ibu bapak datang nggak kira-kira? Mau jam berapa? Habis subuh. Ada yang bilang, saya mah sebelum subuh udah nongol situ. Ada yang bilang, saya mau bikin tenda di situ. Kenapa? Berharga. Tapi kalau bilang gubernurnya, pokoknya siapa yang datang besok pagi, ya saya akan pembagian api. Wah, mana yang mau datang? Nggak bagiin api apa? Nggak datang. Kenapa? Nggak berharga. Kenapa iblis itu udah mengatakan anak khairu minhu? Jawabannya karena di situ ada apa? Kesombongan dan ada hasad. Sekarang untuk mempercepatnya, iya. Cara menghilangkan sombong dan hasad itu apa ya? Karena harus jaga. Kita harus tahu obatnya nih. Punten, ayahanda bunda, yang menjaga hasad dan menjaga sombong, mengkanter, apa namanya? Perisainya. Sombong itu jaga dengan tawadhu. Jaga dengan apa? Tawadhu. Rendah apa? Rendah hati. Punten.
Kalau kita renungkan, jujur, kita seneng nggak kalau dipuji? Seneng nggak kalau dipuji? Seneng. Salah nggak? Enggak salah. Yang salah itu kalau gila puji, gila hormat, itu yang salah. Kalau misalnya ada orang memuji kita, senang, ya alhamdulillah senang. Tapi kalau mengatakan, kenapa sih dia nggak memuji saya? Kenapa sih saya? Padahal saya kan sudah itu. Nah itu dia. Maka punten, hancurnya dunia ini, para ulama menyatakan karena banyak orang yang ingin dipuji. Maka daripada itu, kalau ibu bapak renungkan, setiap hari kita sholat, membaca suratul Fatihah, ayat keduanya apa? Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang keduanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Bayangkan, surat yang pertama kali yang ada dalam Quran, yang setiap hari kita baca, itu menyerahkan puji milik Allah. Kenapa? Agar kita benar-benar tahu diri. Kita itu nggak pantas dipuji. Coba, kita mau dipantas dipuji dari segi apanya? Dari segi apanya? Emang kita punya apa? Punten, kalau kita tanya, kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Nyawa aja punya Allah. Semua apa yang kita miliki itu titipan dari Allah. Maka kita kan alhamdulillah. Yang pantas dipuji itu siapa? Allah. Kita tuh nggak pantas dipuji itu. Karena dengan moto, dia hebat, dia jago. Gimana hebatnya orang ketika melihat misalnya Muhammad Ali. Ya, petinju yang luar biasa. Itu kalahnya sama siapa? Sama waktu. Kalau waktunya sudah tiba, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Mike Tyson, di zaman hebatnya. Sekarang kemana? Kalahnya sama waktu. Selesai. Yang main MotoGP itu siapa? Rossi itu, Valentino Rossi. Sekarang mana lagi? Selesai pada zamannya. Maka setiap orang ada waktunya, ya, ada tempatnya. Tapi kalau sudah waktunya selesai, tuntas semuanya. Nah, kalau Allah nggak ada, maka kita katakan, alhamdulillah segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Ini pegang baik-baik. Jadi ketika kita alhamdulillah, seakan-akan dalam hati, ya Allah mohon maaf jika aku selama ini hidup ini hanya mencari pujian dari makhluk. Ya Allah, tidak pantas aku ini mendapatkan pujian karena pujian itu darimu dan untukmu. Kalau ada orang pintar, kita memuji orang pintar itu. Pertanyaannya yang membuat dia pintar siapa? Berarti yang berhak mendapatkan pujian siapa? Allah. Gantengnya Nabi Yusuf. Subhanallah. Memuji Nabi Yusuf. Tapi pertanyaannya siapa yang membuat Nabi Yusuf ganteng? Allah. Berarti memujinya kepada siapa? Allah. Ada orang yang baik, ada orang yang soleh. Siapa yang membuat dia baik dan soleh? Allah. Berarti yang pantas dipuji itu siapa? Allah. Ini ayahanda bunda bisa datang kemari. Iya, walaupun macet, walaupun jauh, walaupun kejebak kesulitan. Tapi bisa datang ke sini. Yang hebat bukan ibu dan bapak, tapi siapa? Kenapa Allah bikin keinginan sama ibu bapak untuk hadir di sini? Siapa yang nanamin keinginan ibu bapak untuk hadir di sini? Allah. Terus siapa yang menyiapkan tempat ini sahibatul bait? Sehingga tempatnya harus dirapikan, tempatnya dibereskan semuanya. Siapa hakikatnya? Allah. Kenapa? Allah berikan keinginan untuk berbuat amal soleh. Allah berikan keinginan untuk hadir. Maka yang dipuji itu siapa? Allah. Itulah Allah. Iya, maka dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Allah memilih orang-orang untuk berbuat amal soleh. Itu pilihan Allah. Ibu bapak datang ke sini, Allah pilih. Sahibul bait yang Allah pilih, Allah pilih. Kenapa? Ini pilihannya untuk punten. Berbuat kebaikan begini. Berbuat kebaikan ini. Allah yang atur. Bukan kita yang hebat, tapi semuanya Allah. Makanya kalau ibu bapak bisa datang ke sini, yang disyukuri 3. 1, terima kasih Allah, kau telah berikan kepada kami keinginan. Ya kan ibu bapak datang ke sini, kalau nggak ada ingin, nggak datang. Siapa yang menanamkan keinginan? Allah. Jujur kalau saya tanya, andai ibu bapak tidak datang ke sini, ada yang marahin nggak? Nggak ada kan? Terus kenapa datang? Allah menggerakkan. Ibu bapak datang ke sini karena Allah menggerakkan. Yang kedua, ibu bapak datang ke sini pertama karena keinginan. Yang kedua apa? Karena kemampuan. Siapa yang berikan kemampuan datang ke sini? Allah. Allah berikan kemampuan datang ke sini. Kok mampu? Saya yakin di antara teman-teman kita ada yang ingin tapi tidak mampu. Ada nggak kira-kira? Tapi ada. Tapi ada juga yang mampu tapi tidak ingin. Ada nggak yang itu? Ada juga. Tapi kita diberikan keinginan, diberikan kemampuan. Itu syukuri kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga syukuri kepada Allah diberikan kesempatan.
kok bisa gitu ya ngadain acara kajiannya di sini, silaturahimnya di sini, kesempatannya Allah hadiahkan di sini. Anda begitu datang, pintunya kalau saya datang dari arah sana, begitu datang ke sini, tiba-tiba ada yang jaga satpamnya, maaf kajiannya jadi libur. Ada kesempatan nggak untuk ngaji? Nggak ada. Nggak ada kesempatan untuk silaturahim. Iya kan? Kenapa? Syukuri 3. 1, Allah berikan kepada kita apa? Kemauan. Yang kedua, kemampuan. Ketiga, kesempatan. Itu semuanya. Seperti tadi disampaikan, Masya Allah, ini luar biasa majelis ta'lim ini. Tadi saya dengar sedikit dari Sahibatul Bait, walaupun mukaddimahnya ada di antara kita atau semuanya patungan, akhirnya bisa mendirikan masjid, bisa bersosialisasi, bisa apa. Pertanyaannya itu punten. Iya, semuanya itu Allah gerakan. Idza ahabballahu al-abdu istakmalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan kepada hamba itu keinginan untuk melakukan amal soleh. Ibu bapak, siapa yang menjadikan kita datang kemari? Jawabannya Allah. Berarti bukan kita yang pantas dipuji, tapi siapa? Allah. Allah. Belum lagi kalau kita membahas nanti, qadarullah, insya Allah, semoga Allah pertemukan ketika kita melihat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? La ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti takbiran itu ujungnya apa? Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi puji untuk Allah. Subhanallah. Jadi apa yang harus saya pasang agar saya ini bisa menjaga diri hati saya agar tidak sombong? Jawabannya adalah tawadhu. Apa yang kita miliki? Nggak ada yang kita punya. Cuma apa? Semua milik Allah. Titipan semuanya. Maka kalau titipan semuanya, serahkan kepada yang menitipinya. Allah. 2. Iya, mungkin sebagai ikhtitamnya juga ini. Menjaga hati ini. Menjaga hati. Tadi, sombong. Yang kedua apa? Hasad. Sombong tahan dengan tawadhu. Kalau hasad, jaganya dengan apa? Apa yang dapat mengalahkan, iya, menghentikan hasad? Jawabannya ini para ulama, hasad ini tolong jaga dengan yang namanya apa? Cinta. Hanya cinta yang dapat melunturkan hasad. Iya. Jadi kalau ada orang mencintai, nggak ada hasad, nggak ada. Tapi buktinya, punten. Adik kakak saling mencintai, kok bisa hasad? Mungkin nggak adik hasad sama kakaknya? Mungkin. Mungkin kakak hasad sama adiknya? Mungkin. Teman hasad sama temannya? Padahal udah berteman lama, tapi ternyata ada hasad juga. Padahal lama. Pertanyaannya, punten. Katanya cinta akan menghilangkan hasad. Berarti kata-kata cinta apabila masih ada hasad di antara mereka, katanya saling mencintai, itu belum sempurna, cintanya belum benar. Karena kalau sudah saling mencintai, hasad tidak ada. Iri tidak ada. Mana contohnya? Agar mudah kasih contoh. Ayahanda bunda, ada nggak seorang ayah, seorang ibu, orang tua maksud saya, yang hasad kepada anaknya karena anaknya lebih sukses daripada orang tuanya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kayaknya. Misalnya punten. Orang tuanya sebagai perawat. Pekerjaan mulia, perawat. Masya Allah. Ibu bapaknya jadi perawat. Anaknya disekolahkan kedokteran. Mau jadi dokter, bingung ibu bapaknya. Waduh bahaya nih Pak, anak kita jadi dokter. Gimana caranya biar anak kita tidak jadi dokter? Udah nanti bayarannya nggak usah dibayarin biar dia gagal jadi dokter. Enak aja. Adakah orang tua yang begitu? Enggak. Orang tuanya akan bilang, mengatakan, pokoknya untuk selesaikan mobil pun dijual nggak apa-apa, yang penting anak jadi dokter. Begitu anaknya jadi dokter, anaknya bahagia? Bahagia. Tapi kalau saya tanya mana lebih bahagia, anaknya apa orang tuanya? Kenapa nggak ada hasad? Cinta. Itu cinta sesungguhnya. Nggak ada hasad. Bapaknya, punten, pekerjaan mulia, jadi satpam. Anaknya dijuanikan ke kepolisian. Masya Allah. Ternyata begitu jadi polisi, ibu bapaknya nggak hasad, malah senang. Malah dengan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Kenapa tidak ada hasad? Karena cinta. Tapi kalau ada tetangga, punten, anaknya diterima di UI, anak dia nggak lulus di UI, hasad nggak kira-kira? Bisa jadi hasad itu.
Allah paling juga dia hasad jadinya. Subhanallah begitu. Itu manusia, maka tolong itu bukan warisan Adam. Sekali lagi. Adam Allah ciptakan tidak punya sifat sombong. Allah ciptakan Adam tidak punya sifat hasad. Tapi yang punya sifat hasad, sombong adalah iblis. Dan iblis menyebarkan ini. Maka kalau ada dalam hati, ya Allah kok ada hasad saya ini ya. Maka kalau ada hasad ini tetap dalam artian istighfar. Kenapa? Setiap hati punya benih hasad. Tapi ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh. Bagaimana cara tidak menumbuhkannya? Sebarkan cinta. Ikhtitamnya. Saya langsung sampaikan hadis Rasulullah, saya terjemahkan. Rasulullah bilang gini, ayahanda bunda. Punten kata Rasulullah. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga sebelum kalian menjadi orang yang beriman. Rasulullah. Ulangi lagi kata-katanya, resapi. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga sebelum kalian menjadi orang yang beriman. Ternyata lanjut. Dan kalian tidak dikategorikan orang yang beriman sebelum saling mencintai. Kenapa? Kalau mengaku iman tapi tidak saling mencintai, hancur. Kenapa? Hasad dan hasad dan hasad. Terjadinya sekarang perang ini, iya, yang sangat heboh ini, itu ada hasadnya nggak kira-kira dari awal? Hasad. Hasad itu nggak ada batas. Dalam artian itu, orang kalau sudah hasad, actionnya itu nggak ada batas. Sampai membunuh pun bahasanya kotor. Menghancurkan, sihir, bergunjing, mengadu domba. Kalau sudah hasad, nggak ada batasannya. Kenapa? Dari dulu, dari awal. Qabil dan Habil. Pernah dengar kisah ini kan? Qabil putranya Adam, Habil putranya Adam. Qabil dan Habil dipersilahkan untuk mempersembahkan apa? Hasilnya. Kalau Qabil, karena Qabil itu adalah petani, maka yang dipersembahkan itu hasil tani. Kalau Habil itu adalah karena peternak, ataupun dia ini sebagai ternak, maka yang dipersembahkan itu apa? Hasil ternak. Yang diterima oleh Allah punya Habil. Karena Habil ketika mau mempersembahkan ternak, mau yang terbaik. Itu Habil. Iya. Tapi Qabil mencari bukan yang terburuk, tapi tidak dipilih, bunda. Yang ada ini aja. Kasih. Tapi kalau Habil, mana yang terbaik? Terbaik. Maka Allah terima yang punya Habil. Harusnya Qabil introspeksi. Kenapa punya Habil diterima, punyaku tidak ya? Apa masalahnya ya? Seharusnya seperti itu. Tapi setan masuk. Lalu mengatakan, kan ditanya, nggak adil nih, masa punya dia diterima punya aku enggak ini. Timbul hasad. Akhirnya apa yang terjadi? La aqtulannak. Aku akan habisi kamu, wahai Habil. Terjadi kan? Habislah. Habil dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Karena apa? Hasad. Hasad. Musibah terjadi di dunia ini karena hasad di mana-mana. Maka sebarkan dengan iman itu cinta. Sampai di ketiganya Rasulullah katakan, ala dullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai? Mau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Absus salam, sebarkan salam. Sebarkan cinta, sebarkan keselamatan, sebarkan kasih sayang. Maka kalau disebarkan itu, cinta akan kuat. Maka iman pun akan sempurna. Sempurnanya iman karena kita saling mencintai. Maka itulah yang disebut dengan ukhuwah. Masya Allah. Dengan tema yang terjaga atau yang dijaga, itu yang akan dimuliakan. Apa yang dijaga Allah diantaranya adalah Quran. Maka jaga, maka kita akan dimuliakan juga. Yang kedua, saya baru sampaikan, itu adalah hati yang harus dijaga. Karena ini adalah yang harus kita jaga di awail yang pertama kali. Hati. Daripada apa sifat apa? Saya pun baru sampaikan dua. Yakni adalah hati yang jaga dari sombong. Yang kedua jaga daripada apa? Hasad. Iya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga Al-Quran dan menjaga hati kita. Sehingga Allah ridha menyebut nama kita sebagai penghuni surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Senang sekali bisa berjumpa, bisa silaturahim dengan ayahanda bunda yang soleh dan solehah, ahli sorga di sini. Nama majelisnya apa nih? Miftahul Jannah. Masya Allah. Ini adalah semuanya punya kunci sorga semuanya. Iya.
maka kita akan masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saya dengan salam saja. Sebelumnya kita doa sedikit dengan mengatakan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Adi Maki. Mungkin izin Ustaz kita mau berfoto. Oh, mangga.